Kenapa harus bersepeda? Bersepeda merupakan bentuk olahraga aerobik. Jadi, semua hal baik tadi tentang olahraga bisa kamu dapatkan dengan bersepeda. Selain itu, bersepeda adalah sebuah bentuk transportasi, memberikanmu manfaat lain yaitu mengantarkan dari poin A ke B. Sambil menyelam, minum air. Kamu bisa mendapatkan semua manfaat olahraga untuk tubuh dan juga otak. Ditambah, bersepeda bisa mengantarmu dari rumah ke sekolah, ke kantor, berbelanja, atau sekedar ke rumah teman. Sepeda juga adalah alat transportasi yang paling efisien dalam mengubah energi menjadi jarak tempuh. Lebih efisien dari berjalan, apalagi mobil. Tapi yang paling penting adalah, dengan semua orang bersepeda, kita bisa memiliki jalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Susah jika hanya dengan kata-kata. Untuk meyakinkan bahwa jika semua orang bersepeda, jalanan akan menyenangkan. Jadi, mari kita lihat contoh nyata yang ada di Belanda, di mana semua orang di sana mengandalkan sepeda mereka untuk menjadi alat transportasi utama. Mulai dari anak-anak dan remaja bersepeda pergi dan pulang ke sekolah atau kampus, orang dewasa berangkat kerja dengan bersepeda, ibu-ibu dengan bayinya, juga para lansia yang tetap aktif dengan bersepeda. Itu semua bisa terjadi sebagian besar karena infrastruktur sepeda yang sempurna, yang bisa ditemukan di semua tempat di Belanda. Kenapa harus jaringan jalur sepeda terproteksi? Bagaimana orang-orang Belanda bisa memiliki jaringan jalur sepeda yang berkualitas tinggi? Beberapa orang berpikir, termasuk juga banyak orang Belanda sendiri, bahwa jalur sepeda sudah ada dari dulu. Ini hanya benar sebagian. Ya, dulu memang sudah ada jalur sepeda, tapi itu sepenuhnya berbeda dengan tipe yang ada sekarang. Sempit, permukaan yang buruk, berbahaya, atau bahkan absen di persimpangan dan tidak terhubung satu sama lain. Dan jalur sepeda sebenarnya tidak diperlukan saat itu, karena jumlah pesepeda jauh lebih banyak daripada lalu lintas yang lain. Setelah Perang Dunia Kedua, semuanya berubah. Orang-orang Belanda harus membangun kembali negaranya, dan mereka menjadi sangat kaya. Dari 1948 sampai 1960, rata-rata pendapatan meningkat sebanyak 44%, dan pada tahun 70-an, peningkatannya sangat tinggi, sampai 220% lebih banyak. Orang-orang sekarang dapat membeli barang-barang mewah, dan dari tahun 1957 ke atas terutama, hal ini mengarah pada lebih banyaknya mobil di jalanan. Jalanan yang kebanyakan adalah kota tua yang tidak dibangun untuk mobil, jadi bangunan-bangunan itu harus dirobohkan untuk memberi ruang untuk mobil. Bahkan, beberapa infrastruktur sepeda yang sudah tua juga dihapuskan. Taman kota diubah menjadi lahan parkir mobil. Dan pengembangan yang baru memiliki jalanan yang lebar untuk mengakomodasi lalu lintas mobil. Jarak tempuh harian beranjak dari 3,9 km di tahun 1957 menjadi 23,2 km di tahun 1975. Tapi, progres ini harus dibayar dengan harga yang mahal. Bersepeda menjadi termarginalisir, berkurang sebanyak 6% tiap tahun. Dan 3.300 nyawa melayang di tahun 1971 tak saja. Lebih dari 400 dari kematian ini adalah anak-anak di bawah umur 14 tahun. Pembantaian anak membuat orang-orang turun ke jalan untuk protes "Stop Pembunuhan Anak", panggilan untuk membuat jalanan yang lebih aman untuk anak sebagai pejalan kaki dan pesepeda. Panggilan mereka didengar, terutama saat tahun 1973, krisis minyak pertama yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri kala itu mengatakan kepada masyarakat Belanda bahwa krisis ini adalah pengubah hidup, bahwa mereka harus merubah gaya hidup dan menjadi lebih mandiri terkait energi. Kebijakan untuk mendorong bersepeda sangat tepat untuk menjadi solusi masalah tersebut. Car Free Day di hari Minggu untuk menghemat minyak adalah pengingat untuk orang-orang tentang bagaimana kota terlihat tanpa adanya mobil. Sekitar waktu tersebut, ada satu pusat kota pertama yang dibuat bebas mobil secara permanen, dan protes kembali berlanjut. Motorisasi massal membunuh orang, kota, dan lingkungan. Tur sepeda massal keliling kota di Belanda dan protes yang lebih kecil
untuk memperjuangkan fasilitas bersepeda, membuat awareness yang akhirnya mengubah pemikiran tentang kebijakan transportasi. Di tengah tahun 70-an, pemerintah mulai percontohan dengan rute sepeda yang lengkap dan aman, jauh dari lalu lintas. Didanai oleh pemerintah pusat, rute sepeda pertama dibuat dari awal di Tilburg dan Hague. Melihat ke belakang, mereka dapat dipandang sebagai awal mula kebijakan bersepeda modern di Belanda. Bersepeda meningkat secara spektakuler. Di Hague sebanyak 30-60% dan di Tilburg sebanyak 75%. Buat dan mereka akan datang, terbukti berhasil di Belanda. Jadi kesimpulannya, apa yang menyebabkan perubahan di Belanda? Terdapat masalah di kota-kota yang tidak mampu beradaptasi dengan peningkatan lalu lintas, yang mengarah pada penghancuran dan kemarahan publik, terkait banyaknya jumlah ruang yang digunakan untuk lalu lintas bermotor. Jumlah yang tidak dapat ditolerir dari kematian akibat lalu lintas yang lagi-lagi mengarah pada protes massal. Suatu krisis minyak dan krisis ekonomi yang mengarah pada kelangkaan minyak dan harga energi yang tinggi. Solusinya ditemukan pada kemauan para politisi dalam skala nasional dan lokal dengan kedua pihak pengambil keputusan dan perencana untuk menyelesaikan situasi tersebut dengan berpaling dari kebijakan yang berpusat pada mobil dan memberi jalan untuk transportasi alternatif seperti sepeda. Bersepeda sekarang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan transportasi. Dan apa kesuksesan yang dimiliki para protester? Kematian anak menurun dari lebih dari 400 ke angka 14 kematian tahun lalu. Masalah Belanda tidak unik, begitu pula solusinya tidaklah unik, sehingga bisa diterapkan di negara-negara lain. Bagaimana dengan Indonesia? Bali khususnya? Nah, disinilah peran pemerintah untuk menyediakan jalur sepeda yang terproteksi agar bisa memberikan rasa aman bagi para pesepeda. Untuk itu, ayo bantu kami untuk menyebarkan gerakan ini. Make Bali Cycling Paradise. Share dan tetap aktif bersepeda.